Biasanya suhu ilingsi, suhu cuaca. Jadi hari ini tadi beliau dengan sama saya, siung kamu aja yang bikin. Udah, nggak apa-apa ya. Pada malam hari ini saya akan sedikit sharing kepada Bapak Ibu serta teman sedharma ya. Niman Cintian Songxi ya, hari ini kita baca mantra dan sutra. Di dalam baca mantra dan sutra Buddha mengatakan itu saudara baca satu sutra itu adalah satu pintu dharma ya. Buddha mengatakan ada Pakwa Sejian Pakman ya, ada 84.000 pintu dharma. Jadi Bapak Ibu mau mempelajari dharma, nggak usah jauh-jauh. Dharma itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau niman siang yo xiu xing, ya, saudara mau lebih mendalami dharma, saudara bisa menekuni baca mantra dan sutra. Ya, saudara tadi suaja untuk meditasi. Ya. Meditasi dengan cara nienpo, meditasi dotsong ya, banyak cara ya. Ada yang melalui nienpo, ada yang melalui nafas, ada yang melalui kuanxiang ya, merenung, ada yang memvisualisasi dan lain sebagainya, banyak cara ya. Tetapi kita yang paling mudah ya, karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang lebih cocok dengan pernapasan, ada yang lebih cocok dengan suara, ada yang lebih cocok dengan kuanxiang atau visualisasi ya, ada yang kayak di dalam Zen Buddhism ya, Zen ya, ajaran Zen itu ada yang dengan cara bertanya pada diri sendiri, wo sese ya, omito wo sese ya, siapa saya, banyak cara, tergantung saudara lebih cocok yang mana. Nah, upah liman yung senol tanpa ya, tidak peduli saudara mau pakai cara apa, yang terpenting tujuan meditasi supaya pikiran kita fokus, supaya pikiran kita fokus ya. Karena kenapa? Memori yang ada di dalam pikiran ini itu ibaratnya kayak film ya, film. Coba kalau ditarik dibuka itu bagaikan kayak film. Di situ ada semua kejadian-kejadian masa lalu. Nah, dan itu yang mengganggu pikiran kita, nggak bisa konsentrasi. Karena kita banyak kekotoran batin, makanya ibaratkan air keruh. Kita tidak bisa melihat Buddha yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara bermeditasi tujuannya untuk apa? Fokus ya, supaya pikiran kita lebih gampang konsentrasi. Kalau saudara lebih sering latihan meditasi, saudara lebih bisa mengendalikan diri. Karena saudara bisa mengontrol, saya saat ini latihan meditasi, tiap hari latihan meditasi. Kita tahu, oh ini pikiran sedang melamun, tarik lagi. Oh ini kepikiran siap, tarik lagi. Waduh, utang saya besok bagaimana? Wah, meditasi. Ya nggak jadi ya. Kalau utang diatasi dengan meditasi ya, saudara utang mesti dibayar. Tetapi saudara meditasi bisa membantu. Bisa membantu, bagaimana caranya? Bisa membantu saudara menemukan cara. Karena apa? Kalau pikiran kita tenang, ibaratkan air makin jernih, kita makin bisa menemukan jalan. Nah, saudara nienpo, tadi saya bilang di setiap
kalimat, di setiap kata Namo Mitoho itu terdapat Buddha. Namo Mitoho, 6 katanya, ini terdapat Buddha. Di situ terdapat pintu Dharma. Jadi saudara nggak usah jauh-jauh mencari pintu Dharma. Saudara mau bahasa Tapejo, tekunin mantra, saudara bisa. Di situ saudara bisa masuk pintu Dharma. Saudara mau tekunin bahasa sutra, sutra apa? Sutra apa aja, yang penting saudara yakin. Kenimensianin, ya. Saudara ada perasaan, ada rasa senang baca sutra itu, saudara bisa memasuki pintu Dharma. Mungkin awal-awal saudara baca mantra dan sutra, ya, sangat susah, karena ibaratkan ladang di dalam diri kita ini baru dicangkul, kecuali zaman dulunya, kehidupan lalunya sudah pernah belajar. Jadi kehidupan sekarang sangat cepat mempelajari sutra, ya, mempelajari Dharma. Nah, ada satu cerita ya tentang meditasi. Ada seorang guru Zen, ya, guru Zen. Dia seorang guru ini, dia sudah punya tingkatan tertentu lah. Nah, tiap hari ini muridnya tiap hari nyaku kerja di barat, namanya juga cuci adenda, melayani umat lah, belajar sendiri lah, membina diri. Nah, suatu hari dia nggak merasa bersalah, gurunya ini marahin dia. Pokoknya setiap apa yang dia lakukan dianggap salah. Udah gurunya marah-marah nih, dibilang ya nggak sepantasnya di depan gurunya. Terus udah gitu gurunya dia bawain teh nih, air minum, karena orang-orang Jumbo kan suka minum teh. Nah, sepuh siapa punya sensi lah. Nah, jangan marah. Nah, akhirnya nih gurunya diam. Oh, sisi. Nah, dia minum. Baru beberapa teguk gelas kecil ya, cangkir minum. Gurunya marah lagi. Diomeli lagi. Terus dibaik-baiki lagi sama muridnya. Aduh, ini guru saya marah kenapa ya? Kok marah terus? Kenapa? Nah, terus dia jadi sepuh, sensi chosen. Apa salah saya? Suhunya makin marah nih, tampak dia, wah, ya. Dia mau marah tetapi nggak berani di depan gurunya. Wah, ini udah dongkol ini, ya. Dia mau marah. Terus ini murid ini nggak terima nih. Saya nggak terima nih ditampar sama guru saya. Terus bertanya dong, suhu, saya di sini datang ke sini itu untuk siusing, untuk membina diri, bukan untuk kerja capek-capek suhu omeli. Udah gitu gurunya tanya balik, ketawa. Ini siang siusingan. Kan saya tuh siusing mah, jangan disiusing, ya. Kamu ingin belajar membina diri. Gurunya jawab iya. Terus tadi saya marahin bukannya siusing. Ya. Jadi ketika kita siusing, ya, kita dimarahin orang. Ini muridnya ini dites sama gurunya sebenarnya, dimarahin.
dimarahin. Nih bagaimana dia susi, diomelin, udah dibaikin hampir masih marah lagi, dites lagi. Oh, dari situ dia baru tahu ternyata disitulah kita latihan membina diri, ya. Ketika gurunya marah, dia tahu muridnya ini kelemahannya di mana, kelemahan sisinya di mana. Oh, dia masih ada ego, ya, masih ada sang aku. Jadi dari situ dia gurunya itu potate sengji, ya, dia putuskan akar amarahnya dari situ. Nah, dari situ pelan-pelan muridnya introspeksi. Setiap gurunya dia selalu berpikir, jangan-jangan ini guru saya kata saya lagi, ya. Jadi kita belajar dharma ujiannya di masyarakat, ya. Bukan seniman, sepuye sekali senci. Bukan hanya saudara yang bisa marah, juga masih syusi, ya, masih bisa marah. Tetapi liman rukuk liman senci, ya. Jika Anda marah, hari ini marah, sampai berbulan-bulan masih marah, belum bisa pangsia, aduh, woman tadi chance taisong, sangat berat, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa xiaomie yisang, saudara bisa sampai menyesal dan bertobat. Bagaimana cara sampainya, suhu? Apakah harus pai di depan Buddha? Bisa, ya Pak Niman Aiko. Di depan para Buddha, para Bodhisattva, saudara mungkin tiap pagi pai. Atau saudara bisa bertekad, membangkitkan tekad. Tetapi memohon pertobatan kepada para Buddha, para Bodhisattva itu adalah cara yang paling tepat. Niman Paeko, Keisyome Ilisang, bisa mengurangi karma kita yang berat. Walaupun karma itu enggak habis sepenuhnya. Nah, tadi sudah berbicara tentang meditasi. Kemudian yang kedua, tadi bilang ada Pak Wan Sijian Pamen. Ada 84.000 pintu dharma lebih. Saudara mau tekunin sutra yang mana? Gak masalah, ya. Jangan saudara cuma melihat, oh si A baca Tapejo, saya ikutan baca Tapejo. Ini mentek yesang, mega dan tokuyang, ya. Setiap orang itu yesangnya beda-beda. Ada yang yesangnya apa? Mungkin rasa ngantuk, ya. Banyak ada yang rasa ngantuk, belajar dharma ngantuk. Ada yang yesangnya apa? Gampang marah. Ada yang halangannya apa? Mungkin dia suka berbohong dan lain sebagainya. Setiap orang rintangan pembinaan dirinya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita tahu kita lebih sering berbuat buruk yang mana nih. Disitulah perlu kita syusi. Itu yang harus kita lebih tekun belajar, ya. Nah, bagaimana Xiaomie Yesang, bagaimana bisa mengurangi karma buruk kita? Saudara tadi bisa Paipo, bisa. Saudara baca Picancing juga bisa. Baca Picancing, ya. Di situ Ticangwang Pusa punya janji. Nah, dari situ saudara bisa pai juga bisa, baca setiap hari baca juga bisa. Apakah baca sehari harus selesai satu buku? Enggak harus, ya. Misalkan nih pagi
pagi saudara baca sang, besok baca cong, besoknya lagi baca siang. Jadi ada dibagi 3. Nah, saudara bisa tekunin yang mana itu. Nah, tadi saudara sudah baca mantra dan sutra. Kenapa tadi Su mengatakan bahwa setiap sutra itu adalah pintu dharma? Karena kenapa? Di dalam setiap sutra itu ada histori, ada sejarahnya. Kenapa Buddha mengajarkan setiap sutra ini? Ya. Kayak misalkan nih yang dibaca besok siang, Human Bin. Ya. Di dalam Human Bin itu diajarkan apa? Kuan Yin Pusa punya payen, punya tekad, punya cinta kasih. Ya. Dia bertekad menolong semua makhluk. Jadi saudara baca sutra, misalkan baca Human Bin, apa di dalam Human Bin? Kuan Yin Pusa ngajarin apa? Tasipe, cinta kasih yang besar. Cinta kasih yang besar. 如果没有智慧，你有大智慧，但是没有智慧，sedih hunan. Ya. Kita punya cinta kasih mau menolong orang, tetapi kebijaksanaan kita kurang. Ya. Kita punya uang nih, kita mau nolong orang, nah udah kasih uang, tapi kita nggak punya智慧, padahal keluarga sendiri lebih perlu. Sebenarnya lebih perlu, tetapi kita buat menolong orang, akhirnya keluarga kesusahan sendiri. Jadi saudara mau menolong orang harus ada智慧, harus ada kebijaksanaan. Nah, saudara bisa memupuk Fupao, ya. Saudara mungkin tiap hari datang ke wihara, atau mungkin tiap minggu datang ke wihara. Saudara pungcai, ya, dana buah, dana minyak lah, dana sesuatu, sekian Fupao. Jadi itu pahala dunia. Sekian Fupao, ya, sekian kumter dan Fofa dan kumter kuiyang. Jadi pahala saudara membabarkan dharma sama saudara berdana materi itu sangat berbeda. Saudara berdana materi yang saudara dapatkan apa? Kekayaan materi. Tetapi kalau saudara berdana dharma, yang saudara peroleh apa? Kebijaksanaan. Saudara memperoleh kebijaksanaan itu sungguh luar biasa, karena itu ya dibutuhkan oleh setiap makhluk. Saudara punya materi, saudara, tapi saudara nggak punya kebijaksanaan, akhirnya materi itu habis. Ya. Ada seorang lose, ya, dia cerita waktu mengajar, ya, ini di Taiwan, kisah nyata, ya. Ada seorang umat, dia ini sudah dibilang dia punya kekayaan. Nah, karena dia merasa suka berdana, nah, dia datang nih ke wihara tiap hari datang ke wihara suka berdana, terus bertanya, Sepuh, seseri cucia dan cucia, ada berapa suhunya di sini? Totalnya ada berapa? Wah, ini terlalu banyak. Saya mau berdana suhu, tolong ditulisin ada berapa. Nah, ada banyak. Kamu terus suhunya ini bertanya, kamu yakin mau berdana kepada sekian banyak ini? Kamu terlalu sering berdana. Nah, oh, memasi su, memasi. Sekedar buat Nah, akhirnya suhunya ini diam. Nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, ini urusan saya. Nah, akhirnya dia sering berdana terus. Udah lama sering berdana,
Nah, udah gitu kok dia jarang kelihatan lagi. Ternyata dia apa? Dia sakit. Nah, ketika sakit, yang lebih menyedihkan lagi, saudaranya nggak bantu dia. Nah, kemudian udah gitu, dia juga dicuekin. Nah, kalau dia nggak punya keyakinan terhadap dharma, dia akan frustasi. Saya sering berdana kepada Suciaden dan kepada seorang suku, tetapi kenapa hidup saya malah makin menderita, ya, sampai hartanya ini habis, hidupnya malah menderita. Nah, kalau dia nggak punya keyakinan terhadap dharma, dia akan frustasi, dia akan bisa mudah pindah agama. Tetapi kalau dia ada keyakinan, oh ini berdana pada seorang yang membina diri, Suciaden. Nah, itu pahalanya apa? Pahalanya kekayaan dunia, ya. Tetapi karena kebajikan ini, jadi walaupun dia sakit, dia masih punya keyakinan. Coba kalau dia nggak berdana, mungkin sakitnya lebih parah. Jadi saudara jangan bingung. Saya sudah banyak melakukan kebajikan, kok malah saya kena apes, kena celaka. Saudara harusnya mengingat ini saat ini berarti karma buruk saya lagi berbuah. Saya terima kasih, ya. Kenapa? Karena ini karma, dengan cara ini berarti karma buruk saya berkurang. Ada seorang umat, dia pergi ke Utbosa, Nah, udah sampai sono, dia kan berjalan, jalannya kan terjal. Nah, akhirnya dia jatuh, kakinya patah. Nah, dia berpikiran apa? Wah, saya jauh-jauh ke sini, Utbosa nggak melindungi. Ternyata setelah dia pulang, ada seorang besar, dia dikasih tahu, kenapa kamu kakinya patah? Kenapa? Ini bukan Bodhisattva tidak memberkati kamu, tetapi ini kan sama gurumu berbuah. Kalau tidak kamu jatuh kakinya patah, kamu akan jatuh ke alam neraka, ya, karena perbuatan buruknya masa lalu. Jadi di setiap kita menemukan kecelakaan, kesulitan, mungkin di situ di balik itu ada Buddha yang menolong kita. Dari cerita tadi, seperti yang tadi ada umat yang pergi ziarah, terus dia malah kakinya patah, terus digendong. Bukan Buddha tidak menolong, tetapi karena kekuatan para Buddha, para Bodhisattva, jadi dia cuma patah kakinya, nggak sampai dia meninggal jatuh ke alam neraka. Masih beruntung, ya. Jadi Niman baca mantra dan sutra, saudara bisa xiaomei yichang, ya, bisa mengurangi rintangan karma buruk Anda. Saudara mau baca di rumah, di wihara, yang penting saudara fokus, nggak masalah, ya.
Yang kedua, tadi Su mengatakan saudara dana materi itu adalah yang saudara dapatkan adalah kekayaan duniawi, bukan kebijaksanaan. Nah, saudara belajar dharma, membabarkan dharma yang saudara peroleh adalah kebijaksanaan. Jadi, saudara datang ke wihara, Su berharap selain saudara memupuk kekayaan materi dengan berdana, memupuk kupon, ya, saudara juga nanti bisa mengembangkan, menyalurkan dharma yang saudara pelajari, yang saudara peroleh. Saudara punya kebijaksanaan seberapa besar makhluk yang bisa ditolong, seperti para Buddha, para bodhisattva. Dia punya kebijaksanaan yang besar. Kalau dia nggak bisa menolong orang, itu nggak bisa dikatakan para bodhisattva, ya. Jadi Su berharap saudara datang wihara, saudara benar-benar belajar dharma. Kita nggak usah melihat, oh ini dia suka wihara, di belakang cuma cerita sendiri atau main HP sendiri. Nggak usah melihat orang lain. Kan suci, 我们将学佛，佛在哪里？在我们的心。Buddha itu di mana? Di dalam hati kita. Siapa yang bisa melihat Buddha? Diri kita. Kenapa saya nggak bisa melihat Buddha saat ini? Karena pikiran kita saat ini masih penuh dengan kekotoran batin. Ibaratkan airnya keruh, nggak bisa melihat ke dalam, ya. Buddha ada di dalam hati kita. Jadi saudara mau doa di mana, di rumah, nggak apa-apa, Buddhanya ada di dalam hati. Terus kalau gitu, Buddhanya kan ada di hati, saya nggak perlu ke wihara aja ya ya, gitu. Bukan seperti itu, ya. Niman tinggon kopa, ya. Tidak datang wihara saudara bisa tinggon kopa, ya. Saudara bisa mendengarkan dharma, belajar dharma, saudara bisa syuting, itu saudara bisa memupuk kebijaksanaan. Saya di rumah juga bisa latihan meditasi, sama aja kan? Berbeda. Di wihara ada syushingen, di sini ada cuciaren, ya. Ada seorang sangha itu murid Buddha, ya. Wah, suhunya kok seperti ini? Oh, berarti saudara udah lupa motivasi awal Anda. Kenapa katakan lupa motivasi awal? Saudara datang wihara untuk belajar dharma, melihat orang yang jelek, saudara bisa kok seperti ini, bukan merenung ke dalam diri. Saya pengen melihat Buddha yang ada di dalam diri sendiri. Saya ketemu orang yang tidak saya suka, berarti saya harus bagaimana melihat Buddha dengan kebijaksanaan, ya. Jadi saudara nggak usah pusingin, oh dia wihara suka suhu ini, si A wihara cuma cerita sendiri, nggak mau dengerin dharma, si B suka main HP, maka saudara nggak usah pusingin orang lain. Kalau saudara mau menjadi bodhisattva, saudara kasih tahu. Kalau dia nggak mau, jangan hanya gara-gara mau kasih tahu saudara malah menjalin hubungan buruk, saudara marah-marah sama dia. Jadi kewihara malah jadi hubungannya jelek, ya. Jadi punya hubungan jelek, bukan sesanya tapi ya, malah mengikat sama buruk. Nah, oleh karena itu Su berpesan, satu, saudara harus ingat apa tujuan saudara wihara, ya. Kenapa saya belajar dharma? Untuk apa saya belajar dharma? Kedua, saudara di wihara bisa melakukan banyak kebajikan. Lakukan banyak kebajikan, datang ke tafien, saudara bisa nienpo. Bukan ngomongin si A, si B,
Ketiga, saudara wihara di sini tempat belajar dharma. Kalau saudara benar-benar belajar dharma, saudara akan ketemu para dewa. Ya. Saudara bisa melakukan menjalani satu sila. Di situ saudara bisa dapat satu pelindung dewa, dewa pelindung. Ada dewa yang melindungi saudara. Ya. Jadi saudara nggak perlu khawatir. Saudara di rumah baca mantra sutra Nirpo, saudara selalu ingat Buddha. Ya. Buddha itu apa sadar. Ya. Di mana dharma itu? Dharma latihannya itu ada di kehidupan sehari-hari, praktek kehidupan sehari-hari. Kalau saudara bisa melihat dharma di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di wihara saja, saudara bisa menemukan dharma, menemukan Buddha. Ya. Jadi itu yang perlu sharing. Ya, masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ya, silakan. Gimana kota stadion gambar ini? Oke. Belum ada ya. Nah, su tambahin dikit. Nah, kita belajar dharma. Motivasi kita datang wihara belajar dharma, tetapi kadang karena batin kita gelap, kadang kita walaupun sudah sering wihara, kita belajar banyak dharma, tetapi kita masih banyak melakukan perbuatan jahat, baik melalui ucapan, melalui pikiran, melalui tindakan, ya, perbuatan badan. Jadi bagaimana bagaimana? Nah, kita diajarin untuk sanhoe, ya. Diajarin untuk sanhoe. Bagaimana sanhoe? Saudara benar-benar di hadapan para Buddha, para Bodhisattva menyatakan menyesal dan bertobat. Apakah cukup dengan bertobat? Tidak. Tetapi dengan saudara menyesal dan bertobat, saudara bisa meringankan karma buruk. Ya. Ada yang mau bertanya? Belum, ya. Jadi dengan menyesal dan bertobat, saudara bisa meringankan karma buruk. Mungkin selama ini kita sudah berbuat baik, tetapi karma buruk kita masih berat, belum cukup, ibaratkan tabungan belum cukup untuk menghapus karma buruk masa lalu. Jadi kita mesti cayo, ya, kita masih terus syusi. Di dalam syusi, saudara banyak menemukan rintangan, mungkin di dunia susah dan lain sebagainya. Saudara jangan takut, ya, karena saudara bisa melewati itu, saudara akan menemukan jalan. Saudara baca mantra dan sutra, kalau saudara benar-benar siu, nanti ada saatnya kebijaksanaan saudara itu pelan-pelan terbuka, pelan-pelan terbuka. Ada kenal seorang suhu, ya. Ada kenal seorang suhu. Beliau adalah guru teman-teman sekolah suhu. Dia pikwan. Pikwan itu dia menutup diri lah, meditasi, pokoknya suci. Dia nggak mau ketemu orang 3 hari, selama 3 hari dia di kamar, ya. Dia benar-benar meditasi, dia paeko, ya. Akhirnya dia bijaksananya terbuka. Itu bijaksananya terbuka, walaupun mungkin tatarannya masih belum setingkat bodhisattva, ya, tetapi udah bijaksananya terbuka. Jadi dia bisa melihat yang di luar kemampuan manusia biasa, ya. Dia bisa mengetahui kenapa dia menderita seperti ini, kenapa. Nah,
Terus dia waktu itu berceramah, dulu dia banyak difitnah, dibilang apa? Menghamilin orang lah, dibilang kok cucian kok punya baby. Dan itu dia nggak peduli karena kan dia nggak melakukan. Dia buktiin selama 30 tahun dia syuting. 30 tahun itu penuh perjuangan ya. Sampai dari umat yang tadinya banyak sampai pelan-pelan pergi ya, diomelin sono sini ya. Udah posisi seperti itu dia mau ngomong juga ada umat nggak percaya. Akhirnya dia benar-benar syuting, pikwan itu 3 hari meditasi. Nah dari situ dia mulai terbuka ya, karma buruknya itu tipis dan dia bisa banyak menolong. Sekarang umatnya lama-lama mulai yang dulu menfitnah dia mulai berdatangan lagi. Jadi saudara di masyarakat, saudara mau difitnah orang, kalau saudara nggak melakukan, saudara jangan tawadhu. Saudara berterima kasih karena dia membantu meringankan karma buruk yang saudara miliki. Ya. Jadi kita belajar dharma, pintu dharma itu ada banyak. Saudara mau tekunin yang mana? Saudara mau niatku baca tapejo boleh. Ya. Kedua, berharap saudara tidak hanya berdana materi, tetapi saudara berdana dharma. Dan ujiannya ketika kita belajar dharma, ujiannya di masyarakat. Ada orang bikin kita kesel, ada orang bikin kita marah. Kalau kita masih sering marah-marah, berarti kita masih harus ayo ya, belajar dharma kita masih perlu lebih rajin lagi. Yang terakhir, pesan suhu. Kita belajar dharma bukan untuk menghakimi orang. Orang mau berbuat seperti apa ya, dari urusan mereka. Karena kita CFO se-woman siji. Ya. Kita belajar dharma untuk melihat budaya yang ada di dalam diri kita. Ya. Bukan untuk melihat orang lain, oh di wihara ini, oh dia cerita seperti ini, jadi kita malah tanam karma buruk. Dan saudara ketika sembahyang, saudara mau duduk di depan atau di belakang, pahalanya sama. Bukan berarti yang duduk di depan pahalanya yang paling gede, enggak. Nah, jadi nggak perlu rebutan tempat duduk, nggak perlu rebutan bantal tekun, karena ada yang sampai memperebutkan bantal pekui sampai berantem. Jadi datang ke wihara malah jadi tanah karma buruk. Ya. Jadi saudara mau di depan atau di belakang nggak masalah ya, sama aja ya. Surasa itu ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita bersama-sama nanti kita sampai mungkin 10 menit ya. Kita mereview ulang ya. Kita walaupun cuma 3 kali, 5 kali kita bertobat di depan para Buddha, para Bodhisattva ya, karena kita banyak melakukan perbuatan buruk ya. Jadi kalau saudara dengan setulus hati yakin para Buddha, para Bodhisattva akan selalu melindungi kita ya. Semoga dharma pada hari ini membawa kemajuan batin, membawa kebijaksanaan dan kebahagiaan bagi semua makhluk, dan semoga yang ikut upacara ini semuanya beruntung. Semoga semua makhluk turut berbagi